dia selalu akan dikenang sebagai salah satu pemain terbaik di generasinya. Pemain yang mampu membuat bek lawan kelimpungan akibat kecepatan yang eksplosif dan teknik menggiring bola luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timnas Indonesia akan merekrut Arjen Robben sebagai pelatih yang diproyeksikan untuk melatih lini serang dari Timnas Indonesia. Permintaan ini atas permintaan Sintayong selaku manajer pelatih dari Timnas Indonesia, pelatih utama dari Timnas Indonesia, yang mana Timnas Indonesia saat ini masih berkompetisi, berjuang untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia, untuk lolos di Piala Dunia 2026, yang mana pada saat ini Timnas Indonesia ada di klasemen kelima di grup C, di bawah Bahrain dengan total nilai 3 sama dengan Cina. Sayang sekali di pertandingan terakhir Timnas Indonesia kalah dari Cina 2-1. Dan dengan direkrutnya Arjen Robben ini untuk mendongkrak, untuk diharapkan untuk mendongkrak daya serang, ketajaman lini depan dari Timnas Indonesia yang dipandang kurang baik, kurang tajam. Maka ini akan diproyeksikan Arjen Robben untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia di sektor serang. Mudah-mudahan Timnas Indonesia ke depan tambah baik. Dan sebenarnya Timnas Indonesia di 2 pertandingan terakhir sudah agak membaik, cukup yang melawan Bahrain kita 2-2, mencetak 2 gol, melawan Cina juga mencetak gol. Di 2 pertandingan Timnas Indonesia sudah mencetak 3 gol, beda dengan 2 pertandingan di sebelumnya, melawan Australia 0-0, melawan Arab Saudi 1-1. Koreksi ini sebenarnya cukup baik Timnas Indonesia. Di akhir-akhir ini cukup baik Timnas senior Indonesia, yakni koleksi 3 gol di 2 pertandingan, akan tetapi apes saja di pertandingan terakhir melawan Cina, yaitu kalah 2-1. Akan tetapi Timnas Indonesia, saya berkeyakinan dengan pola permainan Timnas Indonesia dapat lolos di Piala Dunia. Dan yang akan datang di November tanggal 15, Indonesia akan menghadapi Jerman, akan menghadapi Jepang, maksudnya, mohon maaf, bukan Jerman, Jepang, yang sama-sama dari grup C. Dan setelah itu Indonesia akan tanggal 19-nya November akan bertanding dengan Arab Saudi, juga akan dilangsungkan di SUGBK di Jakarta selaku tuan rumah Timnas Indonesia. Dengan masuknya Robben ini sekali lagi diharapkan akan berdampak lebih kreativitas, lebih komposisi Timnas Indonesia di lini belakang. Timnas Indonesia nggak bisa diragukan lagi. Rizky Ridho juga ada Bang Jai di sana, juga ada Miss Hilger, juga kita di belakang cukup tangguh di lini belakang. Kevin juga ada, itu Verdong juga di. Harapannya Timnas Indonesia dapat lolos Piala Dunia. Kita doakan bersama-sama harapan itu ada. Dilihat dari kualitas di grup C kita, dari beberapa pertandingan ini yakin Indonesia mampu lolos, dan tidak ada pesaing kuat di sana, ada Jepang, Australia, Arab Saudi. Akan tetapi kualitas Australia dan Arab Saudi masih imbang lah dengan kualitas Timnas Indonesia. Akan tetapi permainan harus konsisten di Timnas Indonesia. Otak-atik pemain itu boleh, akan tetapi resiko segala sesuatunya harus dipertimbangkan. Ketika sudah dipertimbangkan,
strategi yang sudah dijalankan seperti melawan Cina yang diharapkan menang dengan strategi yang ternyata strategi yang dipakai kurang sesuai, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, pemain, pelatih, kesemuanya sudah tentu sudah dipersiapkan, sudah dibicarakan di awal dengan persiapan sudah matang. Ketika sudah terjun ke lapangan, ke stadion untuk tanding, itu nggak ada alasan lagi kalah karena si ini, kalah karena si itu. Bisa saja demikian, tapi menjas itu satu karena kan kalau menang maka akan dipuji, kalau kalah akan dihujat, seperti itu kan. Kalau kalah sebenarnya persiapan juga cuma akan, tetapi ya sepak bola itu bundar. Makanya oleh karena itu pelaku pemain timnas diharapkan bersemangat, fokus kepada pertandingan, instruksi dari pelatih dan sebagainya. Ketika kalah pun selaku warga negara Indonesia, pendukung timnas akan bangga meskipun kalah akan tetapi pertandingan, permainan, pemain, pelatih ya berkomitmen untuk menang, seperti itu kan. Itu bisa dilihat dari permainan timnas. Melawan Cina cukup baik, akan tetapi yang mengalami kebuntuan di depan, kurang beruntung saja. Sebenarnya peluang banyak serangan Indonesia dengan Cina, meskipun Cina unggul cepat di menit-menit awal, sebenarnya permainan ya lebih ke Indonesia, ke timnas Indonesia yang berpotensi untuk memenangkan pertandingan, serangan-serangan dari timnas Indonesia. Kalah menang itu sudah biasa, akan tetapi gelagat semangat itu kan kelihatan oleh kita, gitu kan. Kalau nggak ada semangat, perjuangan untuk menang kan kelihatan. Jadi dari pemain timnas Indonesia ada perjuangan, saya lihat, saya tangkap ada keinginan berjuang untuk menang dan dengan permainan yang baik, seperti itu. Semangat, mudah-mudahan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia.